Andi secara alami tidak menyadari itu, dan dia juga tidak dapat membayangkan bahwa seseorang benar-benar berniat untuk membunuhnya. Setelah berangkat dari paviliun Patahan Giok, dia tidak segera kembali ke istana penerbangan roh. Sebagai gantinya, dia terbang selama lebih dari setengah hari sesuai dengan anotasi di peta. Akhirnya menetap di udara sebelum melihat ke bawah ke kota kejauhan dengan alis berkerut dalam perenungan. Kalau dipikir-pikir, lebih akurat untuk menyebut tempat ini negara bagian Tianyuan daripada kota surga dalam. Wilayah yang diperintah oleh kota ini sebanding dengan negara kecil di dunia manusia. Namun kota surga dalam sebenarnya tidak terlalu luas dalam arti sempit. Luasnya hanya beberapa puluh ribu kilometer persegi, dan telah ditutup oleh gerbang kota besar. Kota itu sendiri berbentuk trapesium dengan gerbang kota di bagian depan dan belakang. Sementara kabut tebal dari formasi abadi besar menutupi kedua sisi yang tersisa. Bahkan makhluk tingkat roh sejati tidak akan mampu menerobos kabut. Dinding yang menghadap dunia primordial adalah yang tersempit, dengan panjang kurang dari 100 km. Namun menara pengawas yang memiliki run terukir di dalamnya membentang beberapa puluh ribu kaki ke langit, mengejutkan orang yang melihat dengan rasa kagum dan takut. Di luar tembok besar ini, ada sejumlah besar patroli manusia dan iblis yang menjaga area ini siang dan malam, dan semua jenis formasi pembatasan juga terus diaktifkan. Di dalam tembok kota, ada pasukan lebih dari 1 juta manusia dan iblis yang secara permanen berada di kota. Langkah-langkah defensif yang cermat seperti itu memastikan bahwa kota surga dalam tidak pernah berhasil diserang oleh ras asing sejak hari pendiriannya. Sebagai perbandingan, tembok kota di sisi lain sama sekali tidak mengesankan dan dijaga dengan baik. Namun itu membentang lebih dari 500 km, dan ada banyak manusia dan iblis yang akan mengaksesnya untuk masuk dan keluar dari 3 wilayah manusia dan 7 wilayah iblis. Sebagian besar makhluk ini berencana untuk berpetualang di dunia primordial, sementara sisanya datang untuk membeli dan menjual barang-barang di kota surga dalam. Dengan demikian, kota itu adalah tempat yang sangat hidup dan ramai. Setelah keluar dari perbatasan kota surga dalam, ada bentangan luas pegunungan dan sesekali pemukiman panah kecil. Namun jelas tidak ada kota kultivator kedua. Di satu sisi, pemukiman panah ini menyediakan beberapa persediaan penting untuk kota surga dalam. Dan di sisi lain, mereka menyediakan pasokan konstan kultivator tingkat rendah dan pejuang penyempurnaan tubuh. Tentu saja di area yang telah ditetapkan untuk ras iblis, ada juga banyak binatang buas dan binatang iblis tingkat rendah. Dengan demikian menyediakan tambahan untuk iblis di kota. Manusia dan iblis dipaksa untuk bergabung dan menjaga kota surga dalam bersama-sama di sini di alam roh ini. Tetapi kebenaran yang tak terhindarkan adalah bahwa kedua ras tidak saling berhadapan. Dengan demikian untuk mencegah konflik antar ras, seluruh kota terbelah dua menggunakan penghalang cahaya besar, dengan masing-masing ras mengatur setengah dari kota. Adapun daerah di luar kota, ada juga tanah tak bertuan yang tidak disebutkan namanya yang bertindak sebagai perbatasan. Sementara setiap ras menguasai setengah dari tanah itu, satu-satunya tempat di mana manusia dan iblis bisa hidup berdampingan adalah menara tua di pusat kota. Tidak hanya menara ini beberapa kali lebih tebal dari menara besar lainnya, itu juga tempat makhluk paling kuat di kota berkumpul. Di antara mereka, ada selusin tertua tahap integrasi tubuh dari kedua ras yang membuat keputusan tentang hal-hal penting. Dengan demikian, menara ini tampak sangat misterius di mata penduduk kota. Tempat Hani berada lebih dari 10 km jauhnya dari menara tua. Dia melihat ke menara batu biru besar dan memanjang sampai ke awan, dan matanya bersinar dengan cahaya kontemplatif. Menurut pengetahuannya, selalu ada setidaknya satu penatua tahap integrasi tubuh masing-masing dari ras manusia dan iblis yang ditempatkan di menara. Dan itu adalah gagasan yang agak mengecewakan bagi Hanli. Kembali ke dunia manusia, semua kultivator transformasi dewa sangat misterius dan sangat sulit untuk menemukannya. Namun di sini di kota surga dalam, dia sangat dekat dengan para kultivator tahap integrasi tubuh. Dan dia bisa meminta bimbingan mereka di masa depan. Tampaknya sebelum membersihkan dirinya dari aura alam bawah, ini adalah tempat yang baik untuk tinggal. Hani melayang di udara dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya.
Dia tentu saja tidak memikirkan pertarungannya melawan pria bermargaweng. Dia bahkan pernah menghadapi kultivator tempering spasial di masa lalu. Jadi itu bukan masalah baginya. Setelah memeriksa kota untuk beberapa saat lagi, Hani terbang kembali ke istana penerbangan roh sebagai seberkas cahaya biru. Setelah kembali ke kamarnya, Hani segera menonaktifkan pembatasan. Dan dia hanya masuk ke ruang rahasia sebelum duduk dengan kaki disilangkan setelah memverifikasi bahwa tidak ada yang salah. Meskipun dia agak percaya diri dengan kemampuannya untuk muncul sebagai pemenang dalam pertempuran yang akan datang, dia secara alami tidak akan tanpa membuat persiapan sama sekali. Namun sebelum itu, dia memiliki masalah kecil untuk diurus. Hani menggoyangkan lengan baju dan gelang perak kecil mungil muncul di tangannya. Gelang itu tampaknya dibuat dengan sangat rumit, namun sangat ringan, sehingga menunjukkan bahwa itu adalah benda berongga. Itu tidak lain adalah gelang binatang roh yang sifatnya mirip dengan gelang penyimpanan alam roh. Ruang di dalam gelang itu dibagi menjadi beberapa kompartemen, sehingga berbagai jenis serangga roh dan binatang roh dapat disimpan di dalamnya sekaligus. Setelah perjalanannya ke makam matahari terbenam, Hani telah menyimpan semua binatang rohnya ke dalam gelang, termasuk kumbang pemakan emas dan binatang jiwa menangis. Dengan demikian, kantong binatang rohnya secara alami tidak digunakan lagi. Dia menyapukan tangannya ke gelang itu, dan bola cahaya kuning seukuran kepalan tangan segera muncul dari dalam. Bola cahaya dengan cepat berkembang sebelum berubah menjadi binatang kecil yang berukuran sekitar 1 kaki atau lebih dengan tubuhnya terikat erat oleh tali biru. Itu tidak lain adalah binatang macan tutul kirin bermutasi yang telah ditangkap oleh makhluk suku roh di makam matahari terbenam. Setelah memilah-milah ingatan Xian, Hani telah mengetahui bahwa meskipun binatang kecil ini tampaknya tidak berbeda dari macan tutul normal, dia sebenarnya memiliki jejak garis keturunan kirin. Lebih jauh lagi, itu adalah binatang kirin macan tutul yang bermutasi. Jadi dia sudah memiliki kekuatan tahap jiwa baru lahir meskipun belum mencapai kedewasaan penuh. Setelah Hani memulihkan kekuatan sihirnya, dia secara alami mempertimbangkan untuk menjinakkan binatang itu. Namun binatang ini sangat liar dan sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu, dan tampaknya dia lebih baik mati daripada tunduk pada Hanli. Karena itu, Hani tidak punya pilihan selain memasukkannya ke dalam kantong binatang roh untuk mencoba mengikis sifat liarnya melalui penangkaran. Setelah ditahan selama beberapa dekade, binatang kecil itu akhirnya kehabisan akal. Beberapa hari yang lalu, makhluk roh telah mengirimkan sinyal kepadanya dari dalam gelang, mengungkapkan keinginan untuk tunduk pada Hanli. Namun, Hani sibuk mempersiapkan transendensi kesengsaraannya serta serangkaian acara lainnya. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus masalah ini. Dia sekarang memiliki 3 hari, di mana dia bisa menjinakkan binatang kecil ini. Begitu binatang kecil itu muncul dari kantong binatang roh, dia segera mulai merengek pada Hani dengan tatapan memohon di mata hijaunya. Dalam hubungannya dengan tubuh kucing kecil mungilnya, itu agak menggemaskan. Aku akan membatasi tubuhmu sekarang. Jika kamu menerima pembatasan, aku akan melepaskanmu dari ikatanmu, dan aku juga akan memberimu beberapa keuntungan. Jika tidak, aku akan menguncimu selama 1 abad lagi. Hani segera menyampaikan ancaman dingin. Binatang kecil itu bukanlah makhluk yang sangat cerdas, tapi dia sangat mengerti kata-kata Hanli. Tubuhnya gemetar saat mempertimbangkan kemungkinan penangkaran untuk abad berikutnya, dan dia hanya bisa menganggukkan kepala kecilnya yang berbulu. Senyum tipis muncul di wajah Hanli saat dia membalik tangan untuk menghasilkan selusin atau lebih jarum perak tipis. Dia kemudian mengangkat tangannya dan semua jarum perak menghilang ke tubuh binatang kecil itu dalam sekejap. Segera setelah itu, Hani mengeluarkan jimat merah cerah. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah, sebelum menjepit jimat di antara jari-jarinya dan dengan lembut melambaikannya ke udara. Jimat berubah menjadi bola kabut darah yang menolak untuk menghilang. Hanli kemudian mulai melantunkan sesuatu sebelum menepuk bagian atas kepalanya sendiri. Cahaya azure menyala dan jiwa baru lahir yang berukuran beberapa inci muncul di atas kuali mini. Begitu jiwa baru lahir muncul, dia membuka mulutnya untuk meledakkan bola cahaya hijau. Begitu cahaya hijau muncul, kabut darah melonjak ke arahnya.
dan keduanya dengan cepat bergabung, membentuk bola cahaya hijau dan merah. Jiwa baru lahir kemudian membuat segel tangan dan melemparkan beberapa segel mantra ke dalam bola cahaya. Tiba-tiba, bola cahaya mulai melonjak dan bergejolak dengan keras, berubah menjadi kepala hantu seukuran kepalan tangan dengan serangkaian fitur wajah yang menyeramkan. Jiwa baru lahir menunjuk ke arah binatang kecil itu. Setelah itu, kepala hantu itu membuka mulutnya sebelum membenamkan dirinya ke dalam kepala binatang kecil itu dalam sekejap. Binatang kecil itu mengeluarkan teriakan keras sebelum jatuh pingsan ke tanah dengan mata berguling ke belakang kepalanya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya hijau dan merah mulai berkedip tak menentu di sekujur tubuhnya. Ekspresi senang muncul di wajah Hani setelah melihat itu, dan dia membuat gerakan meraih ke arah binatang kecil itu. Sebuah bunyi gedebuk teredam terdengar saat tali biru di sekitar tubuh binatang kecil itu patah menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Hani kemudian tidak mempedulikan binatang kecil itu saat dia mulai menutup matanya dalam meditasi. Di sisa waktu, Hani tetap berada di kamar rahasianya dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari keempat, seberkas cahaya melintas melalui pembatas di luar pintu, terbang menuju ruang rahasia di mana Hani berada. Namun setelah terbang ke pintu ruang rahasia, lapisan cahaya putih muncul untuk mengusir seberkas cahaya. Kemudian mencoba terbang melalui pintu lagi untuk berhasil dan segera mulai mengeluarkan suara dering. Tiba-tiba cahaya biru menyala dan sosok manusia muncul dari udara tipis, menjangkau sebelum meraih seberkas cahaya. Itu tidak lain adalah Hanli yang telah mengasingkan diri selama 3 hari. Ada seekor binatang macan tutul kecil duduk di bahunya, dan dia menggali indera spiritualnya ke dalam bola cahaya di tangannya dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Ini adalah jimat transmisi suara yang dikirim oleh Paviliun Patahan Giok mengenai pertempuran untuk Tanah Roh. Aula bela diri luas ya. Hani bergumam pada dirinya sendiri sebelum menggosok tangannya dan bola cahaya segera menghilang. Dia kemudian berjalan langsung ke pintu. 4 jam kemudian di udara tinggi di atas alun-alun luar, Hani melayang di udara di dalam penghalang cahaya putih yang sangat besar. Di luar penghalang cahaya, ada seorang pria kekar mengenakan baju zirah emas dengan bekas luka di wajahnya mengenakan ekspresi dingin. Waktu berlalu dengan lambat dan Hani terus menunggu dengan sabar, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk pria yang mengenakan baju besi emas. Dia menatap 7 matahari yang terik di langit dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang menghitung jumlah waktu yang telah berlalu. Tiba-tiba, cahaya spiritual melintas di kejauhan, diikuti oleh seberkas cahaya biru yang melesat ke depan. Itu muncul di samping penghalang cahaya dalam sekejap mata, sebelum cahaya surut untuk mengungkapkan seorang kultivator. Tolong maafkan saya senior, saya terlambat karena saya sedang memperbaiki harta. Saya harap saya tidak terlambat. Pria itu membungkuk hormat ke arah kultivator yang mengenakan baju besi dengan senyum menjilat di wajahnya. Pria itu tidak lain adalah pria dengan nama keluarga Weng. Pria berbaju zirah itu menjawab dengan dingin. Jika kamu datang lebih lambat, aku akan mendiskualifikasimu. Kamu beruntung karena kamu berhasil tepat waktu. Bangunlah sekarang. Dia kemudian membuat segel tangan dan melemparkan segel mantra emas ke arah penghalang cahaya putih. Segera setelah itu, cahaya spiritual yang cemerlang meletus dari penghalang, diikuti dengan lorong selebar 10 kaki yang terbuka di depan lawan Hanli. Terima kasih senior. Pria itu sangat gembira saat dia melesat maju ke penghalang cahaya sebagai seberkas cahaya biru. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah Hanli, senyum jahat muncul di wajahnya. Jadi kamu benar-benar datang. Lagi pula, sepertinya kamu punya nyali. Tidak kusangka kamu berani menerima tantanganku sebagai kultivator transformasi Dewa Awa, kata pria itu dengan suara seram. Hani hanya memberikan respon senyum malas, seolah-olah dia bahkan tidak bisa diganggu untuk memberikan jawaban. Pria itu langsung marah setelah melihat itu, dan niat membunuh di dalam hatinya semakin ganas. Dengar, tidak ada aturan atau batasan dalam pertempuran ini. Selama kamu tidak meninggalkan batasan-batasan ini, apapun akan terjadi. Kecuali satu pihak menyerah dalam konsesi lisan, aku tidak akan turun tangan. Jika kamu merasa sepertinya kamu tidak siap, maka yang terbaik adalah menyerah sejak awal.
Tidak banyak orang yang tewas selama pertempuran untuk tanah roh, tetapi itu agak umum untuk cedera parah yang ditimbulkan. Jika tidak ada dari Anda yang keberatan, maka aku akan segera memulai, kultivator dengan baju zirah mengumumkan. Handi dan lawannya saling memandang dari jauh, dan tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Pria berbaju zirah itu mengangguk dan dengan lantang menyatakan, mulai. Handi dan lawannya beraksi pada saat yang sama. Dalam menghadapi lawan yang bahkan oleh kultivator transformasi dewa akhir diperlakukan dengan hormat, Handi secara alami tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan dan terlalu percaya diri. Dia menggerak-gerakkan lengan bajunya, dan 72 pedang kecil melesat maju, masing-masing panjangnya sekitar 1 inci. Di tengah semburan cahaya keemasan yang berkilauan, mereka berubah menjadi bunga lotus emas yang melingkari tubuh Handi. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan kuali mini. Kuali itu membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki di tengah semburan cahaya spiritual yang cemerlang. Itu tidak lain adalah kuali surgawi. Sebaliknya, pria dengan alis tajam membuat segel tangan dan bintik cahaya biru mulai memancar dari tubuhnya. Bintik-bintik cahaya ini hanya seukuran butir beras, tetapi jumlahnya tak terhitung dan hampir membanjiri seluruh tubuhnya. Pria itu kemudian membuat gerakan meraih dan bola cahaya perak yang menusuk melintas, diikuti dengan roda perak yang berkilauan muncul di atas tangannya. Roda itu seukuran telapak tangan dan merupakan artefak kuno. Dari lapisan run yang terukir di permukaan roda, terlihat jelas bahwa itu adalah benda yang luar biasa. Roda perak terlempar ke udara dan segera berubah menjadi bola cahaya perak. Mengikuti serangkaian nyanyian yang mendesak, bola cahaya mulai membengkak secara drastis. Beberapa saat kemudian, itu berubah menjadi bola besar berukuran sekitar 30 hingga 40 kaki, melayang tepat di atas kepalanya seperti matahari perak. Setelah melakukan semua itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Handi, dan ekspresinya menegang tanpa sadar. 72 pedang terbang emas tidak terlalu menakutkan baginya. Tetapi kuali biru besar yang melayang di depan Handi membuat jantungnya tersentak kaget. Meskipun mustahil untuk mengidentifikasi kaliber dan kemampuan harta karun berdasarkan penampilannya saja, secara umum, kuali, lampu, dan harta cermin semuanya memiliki beberapa kemampuan khusus yang sangat sulit untuk dihadapi. Secara khusus, kuali surgawi memancarkan tekanan spiritual jauh melampaui harta normal. Jadi lawan Handi segera menjadi sangat waspada. Dia punya perasaan bahwa pertempuran ini tidak akan menjadi sangat mudah. Dengan pemikiran itu, dia segera melepaskan serangan pertama tanpa ragu-ragu, berharap untuk mengambil inisiatif. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan, dan bintik-bintik cahaya biru di sekitar tubuhnya surut, berubah menjadi butiran pasir biru berkilauan yang naik ke langit. Butir pasir ini kemudian mulai berkembang biak dengan kecepatan yang mengejutkan, menutupi seluruh langit dalam sekejap mata. Secara bersamaan, roda perak besar juga menghilang di dalam awan pasir. Teriakan nyaring meletus saat awan pasir menghantam Handi, menciptakan suara yang mirip petir dari partikel pasir yang tak terhitung jumlahnya yang saling bergesekan. Mata Handi menyipit saat melihat itu, tapi dia tidak segera mengambil tindakan apapun. Bunga teratai emas berputar di sekelilingnya sebelum terbang untuk menghadapi serangan yang akan datang. Saat bunga teratai berkelebat di udara, sinar cahaya yang tak terhitung mulai memancar dari mereka, membuat mereka tampak sama tangguhnya dengan awan pasir biru. Begitu pasir bersentuhan dengan bunga teratai langsung mengembang secara drastis hingga masing-masing berukuran sekitar 10 kaki, berputar dengan cepat di langit. Kelopak mereka seperti bilah tajam dengan paksa merobek awan pasir di tengah serangkaian ledakan yang bergema. Ke-72 pedang teratai emas telah berhasil menghentikan badai pasir biru yang mendekat. Sedikit keterkejutan melintas di mata lawan Handi. Tapi dia kemudian tertawa dingin saat dia melemparkan segel mantra. Cahaya perak tiba-tiba melintas di dalam awan pasir saat roda perak besar muncul, jatuh dengan kekuatan yang dahsyat dan mengenai salah satu dari 72 bunga teratai emas. Senyum sinis muncul di wajah pria itu. Roda pemutus logam ini disempurnakan menggunakan bahan langka yang bersumber dari dunia purba pasir emas gelap. Ketajaman roda tidak tertandingi, dan kekuatan penghancurnya berdiri jauh di atas pedang terbang normal. Sejak dia menyempurnakan harta ini, mereka telah membantunya mengiris harta pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh musuh-musuhnya. Pedang terbang emas itu memang tampak cukup kuat,
Tetapi mereka seharusnya tidak memiliki kesempatan melawan roda perak. Serangkaian dentang terdengar dalam urutan yang cepat saat cahaya keemasan dan perak yang menyilaukan terjalin satu sama lain. Kedua harta itu tampak seimbang. Ekspresi pria itu sendiri berubah setelah melihat itu. Tiba-tiba bunga teratai emas membuka kelopaknya untuk membungkus seluruh roda perak. Jeritan sedih terdengar dari roda sebelum hancur berkeping-keping dan menghilang ke dalam bunga teratai. Sebelum pria itu sempat pulih dari keterkejutannya, Hani mengarahkan jarinya ke kuali besar yang melayang di depannya. Tutup kuali segera terbang dengan sendirinya, diikuti oleh garis-garis cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dari dalam. Untaian biru melintas melewati bunga teratai emas, menempel pada gumpalan besar pasir biru di langit sebelum menyeretnya kembali ke kuali. Hani telah mengambil langkah-langkah ini secepat kilat, dan ketika lawannya akhirnya kembali ke akal sehatnya, beberapa pasir birunya telah diculik ke dalam kuali, dan hubungannya dengan butiran pasir itu telah benar-benar terputus. Harta karun roh, seru pria itu. Pasir biru dan roda pemutus logam itu adalah harta yang telah dia sempurnakan secara pribadi. Selain harta roh, tidak ada harta lain yang bisa secara paksa mengambilnya darinya. Sekarang setelah mereka dibawa pergi, lebih dari 1 abad kultivasi yang sulit telah sia-sia. Dengan mengingat hal itu, dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah seukuran kepalan tangan. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan mencelupkannya ke dalam bola esensi darah, menggunakannya sebagai tinta untuk menggoreskan run merah tua ke udara. Dia kemudian membanting tangan ke arah run yang kemudian menghilang dalam sekejap. Namun pada saat berikutnya, run itu muncul kembali hanya sekitar 10 kaki dari Hanli. Telah berubah menjadi kepala hantu biru besar dengan sepasang tanduk tajam sebelum menerkam ke arah Hanli. Tampaknya dia mencoba menggunakan serangan mendadak ini untuk memaksa Hanli berhenti memperoleh harta pasir biru dan roda perak. Hanli sedang dalam proses membuat segel tangan, sementara kuali surgawi mengasimilasi pasir biru atas perintahnya. Segera setelah kepala hantu itu muncul, itu bergegas ke arahnya dengan kekuatan yang ganas. Tetapi dia tetap sama sekali tidak bingung saat dia tiba-tiba membuka mulutnya. Sebuah busur petir emas ditembakkan dari dalam, menyerang kepala hantu dengan akurasi yang tepat, menyebabkannya menghilang menjadi awan asap biru. Bahkan avatar iblis tua tidak berani menerima serangan langsung dari petir penakluk iblis. Jadi kepala hantu ini secara alami tidak memiliki peluang sama sekali. Lawan Hani tersendat saat melihat itu. Sebuah pikiran kemudian muncul di benaknya, dan ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Pada titik ini, untaian cahaya biru dari kuali surgawi telah mengambil setengah dari pasir biru di langit. Hembusan yang menusuk tulang terdengar saat lawan Hani mengerutkan alisnya, lalu membuat segel tangan yang aneh. Pada saat yang sama, apa yang terdengar seperti nyanyian Buddhis terdengar. Setelah itu, dia perlahan mengarahkan jari ke udara di depannya. Butir pasir biru yang terkunci dalam pertempuran sengit dengan cahaya biru dan bunga teratai emas tiba-tiba menjadi benar-benar tidak bergerak. Segera setelah itu, cahaya spiritual yang cemerlang meletus ketika butiran pasir mulai mengembang secara drastis. Dalam sekejap mata, butiran pasir kecil seukuran beras itu berubah menjadi batu biru seukuran kepala yang semuanya tembus pandang dan memancarkan cahaya biru cerah. Batuan yang berkilauan dan tembus cahaya ini segera runtuh dari atas, akhirnya menyebabkan bunga teratai emas yang berputar bebas melambat. Bahkan untaian cahaya biru dari kuali surgawi juga menjadi tidak dapat menarik batu biru yang berat ini. Hani tersendat saat melihat itu sebelum mengarahkan pandangannya ke arah lawannya. Dia menemukan bahwa seluruh tubuh pria itu memancarkan cahaya spiritual yang cemerlang, sementara rambutnya menari-nari di sekelilingnya. Ada juga cahaya putih yang berkedip dari dalam lubangnya yang terlihat, dan cukup jelas bahwa dia menggunakan kekuatan esensinya. Ekspresi Hani menjadi gelap saat dia meletakkan tangannya di atas kepalanya. Tiba-tiba cahaya abu-abu keruh meletus sebelum menyapu udara. Batu biru yang sangat berat di atas segera menjadi hampir sepenuhnya tanpa bobot, sebelum dipaksa untuk kembali ke bentuk pasirnya. Cahaya abu-abu dengan cepat menyapu, benar-benar menangkap semua butiran pasir di udara. Tidak hanya pergantian peristiwa ini yang menyebabkan ekspresi di wajah lawan Hanli semakin gelap, bahkan kultivator berbaju baja yang terus-menerus tanpa emosi di luar penghalang cahaya mengungkapkan sedikit kejutan untuk pertama kalinya. Cukup jelas bahwa cahaya gabungan esensi surgawi milik Hani bahkan telah menarik minat kultivator tempering spasial ini. Kemampuan apa itu? Kenapa bisa merebut pasir kristal biruku?
pria itu bertanya dengan ekspresi ganas. "Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu?" Hani terkekeh dengan ekspresi riang. Di matanya, pria ini hanya bertingkah sombong karena basis kultivasinya jauh melampaui basis kultivasi Hani. Namun Hani tidak tahu siapa pria ini, dan dia juga tampaknya memiliki master tahap tempering spasial. Karena itu, dia agak berhati-hati dalam tindakannya dan belum berniat membunuh pria ini. Kalau tidak, dia pasti sudah membalas dengan badai serangan tanpa henti, memberikan lawannya tidak ada kesempatan bahkan untuk mengatur napas. Tentu saja, ini juga merupakan tanda kepercayaan ekstrim Hani pada kemampuannya saat ini. Dengan cahaya gabungan esensi surgawi, formasi pedang aura, dan api surgawi pelahap roh, dia tidak akan takut sedikit pun bahkan jika dia harus menghadapi seorang kultivator transformasi dewa tahap akhir. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah pria itu. Kemampuan Hani jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan, dan kekalahan bukanlah pilihan baginya. Dengan pemikiran itu, dia akhirnya membuat keputusan saat dia membalik kedua tangannya sekaligus. Di satu sisi, lencana tembaga kuning syukuran telapak tangan muncul dengan kabut putih berputar-putar di sekitarnya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat penampilan aslinya. Di sisi lain, jimat perak muncul, dan itu dipenuhi dengan rune teks perak miring. Hani segera berkontraksi saat melihat itu, saat dia mengaktifkan seni pedangnya. Bunga teratai emas yang berputar-putar di atas kepala tiba-tiba menyatu ke tengah, membentuk bunga teratai emas super besar yang berdiameter lebih dari 100 kaki. Dan bunga raksasa itu meluncur ke arah pria itu atas perintah Hanli. Adapun cahaya abu-abu keruh di atas, itu runtuh untuk menciptakan penghalang cahaya abu-abu yang membentuk kepompong yang aman di sekitar Hanli. Pada saat itu, lawan Hani mengangkat kedua tangan sekaligus dan lencana tembaga segera melayang ke udara. Pada saat yang sama, cahaya putih cemerlang meletus dari lencana, dan proyeksi muncul dari dalam sebelum berkembang pesat. Raksasa setengah telanjang dari seorang pria yang tingginya sekitar 20 kaki segera muncul. Raksasa itu tidak membawa senjata, tetapi kulitnya seperti batu giok hijau tembus pandang, dan ada cahaya spiritual yang berkilauan di matanya. Itu adalah boneka manusia. Sementara itu, jimat perak meledak menjadi bola kabut perak yang berukuran sekitar 1 kaki. Kabut perak menjelma menjadi serigala hitam raksasa dengan sepasang mata hijau menyeramkan yang dilemparkan ke arah Hani dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. Setelah memanggil dua makhluk ini, lawan Hani masih belum puas. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah seperti darah. Dia meletakkan tangan ke atas kepalanya dan cahaya biru menyala saat jiwa baru lahir biru muncul, memegang lonceng hitam yang berukuran sekitar 1 inci. Itulah lonceng 1000 jiwa. Apakah eksentrik Ming sudah pikun? Bagaimana dia bisa meminjamkan harta sepenting itu kepada muridnya? Kultivator berbaju besi di luar penghalang cahaya tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap boneka itu atau serigala hitam raksasa. Tetapi alisnya berkerut dan ekspresinya segera menjadi gelap saat melihat lonceng di tangan jiwa baru lahir biru. "Senior, ini adalah harta yang aku pinjam dari tuanku. Aku tidak melanggar aturan apapun di sini kan?" Jiwa baru lahir biru terkekeh saat berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Tentu saja tidak. Namun lonceng 1000 jiwa adalah harta yang sangat kuat. Dan kamu hanya akan dapat menggunakannya melalui bantuan teknik rahasia. Bahkan jika kamu menjadi pemenang dalam pertempuran ini, kamu akan mengalami cedera parah karena menggunakan kekuatan di luar kemampuan Anda secara paksa. Apakah Anda yakin ingin melakukan itu hanya untuk sebidang tanah roh? Kultivator berbaju sirah bertanya dengan suara dingin. "Terima kasih atas kata-kata peringatan Anda, senior. Tetapi saya secara alami telah berpikir panjang dan keras sebelum membuat keputusan ini," jawab jiwa baru lahir. Bunga teratai emas besar hampir di atasnya, dan dia segera melemparkan lonceng hitam di tangannya sebagai tanggapan. Pada saat yang sama, boneka hijau mulai bergegas menuju Hanli, berkembang lebih jauh dengan setiap langkah yang diambil. Setelah mencapai titik tengah antara Hanli dan lawannya, itu sudah membengkak lebih dari 2 kali ukuran aslinya. Sementara itu, serigala hitam raksasa bergoyang sebelum menghilang di tempat sebagai semburan kabut hitam. Begitu lonceng hitam dilempar ke udara, itu melepaskan serangkaian denting yang renyah. Hanli tiba-tiba dikejutkan oleh perasaan bahwa ledakan besar telah meletus dalam indera spiritualnya,
Setelah itu tubuhnya kejang, seolah-olah dia tersengat listrik, dan dia hampir jatuh dari langit. Hani secara alami terkejut dengan perkembangan ini, dan teknik perkembangan hebatnya diaktifkan dengan sendirinya untuk mengirimkan aliran kesejukan yang beredar di benaknya. Wajahnya memucat secara signifikan, tetapi tubuhnya akhirnya kembali normal. Itu juga Hartaro. Tidak mungkin harta biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu. Sedikit kewaspadaan melintas di hati Hanli saat dia secara refleks membalas. Dia membuat segel tangan, dan indera spiritualnya menyatu menjadi bola di pikirannya sebelum diusir ke arah lawannya. Sementara itu, lawan Hanli bahkan lebih terkejut daripada Hanli melihat Hanli pulih dengan mudah dari efek lonceng 1000 jiwa. Meskipun serangan itu bukan kemampuan lonceng yang paling kuat, sangat sulit bagi lawan dari basis kultivasi yang lebih rendah untuk menahan serangan seperti itu. Dia menggertakkan giginya, dan tepat saat dia akan menuangkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam lonceng, ledakan rasa sakit yang akut tiba-tiba merobek indera spiritualnya, seolah-olah paku tajam telah ditikam secara paksa ke otaknya. Sayang baginya, indera spiritualnya tidak sekuat Hanli. Karena itu, dia cukup rentan terhadap serangan duri setrum roh dari Hanli, menyebabkan dia melolong kesakitan saat dia melemparkan tangannya ke atas kepalanya, sementara tubuhnya benar-benar meringkuk menjadi bola. Jiwa baru lahirnya juga langsung menghilang ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia kehilangan kendali atas lonceng 1000 jiwa di udara. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Hanli saat melihat itu, dan dia benar-benar mengabaikan boneka raksasa yang mendekat saat dia mengarahkan jarinya ke arah bunga teratai emas besar di kejauhan. Bunga teratai besar segera berputar dengan cepat saat jatuh dari atas, membungkus lonceng hitam dalam semburan cahaya keemasan. Sama seperti bunga teratai emas menyelimuti lonceng 1000 jiwa, boneka hijau itu telah membengkak hingga berukuran sekitar 60 hingga 70 kaki, mengangkat kepalan besar sebelum mengayunkannya dengan keras ke arah Hanli. Bunyi keras meletus saat pukulan boneka itu ditahan oleh kuali surgawi. Namun kuali itu bergetar hebat saat menyusut menjadi sekitar setengah ukurannya. Boneka ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, ledakan lolongan mengerikan terdengar dari dalam bunga teratai emas besar. Sebuah proyeksi lonceng raksasa berukuran sekitar 10 kaki muncul di tengah bunga teratai emas, menangkis semua kelopak emas tajam bunga itu. Pada saat yang sama, gumpalan benang hitam muncul dari dalam lonceng hitam, mengikat bunga teratai emas dengan paksa memperlambat putarannya. Hani agak bingung saat melihat itu. Namun saat dia akan menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam hartanya, serigala hitam raksasa muncul di belakangnya seperti hantu sebelum menerkam ke arahnya dari belakang. Cakarnya mampu menembus penghalang cahaya gabungan esensi surgawi abu-abu milik Hani tanpa kesulitan. Cahaya gabungan esensi surgawi memang kuat, tetapi kekuatannya tidak berlaku untuk keberadaan di luar ranah kekuatan 5 elemen. Tepat ketika serigala raksasa itu mengira bahwa serangan menyelinapnya telah berhasil, dua tinju emas yang berkilauan tiba-tiba meluncur ke arah cakar depannya. Mengikuti dua ledakan yang menggema, cakar depannya benar-benar dihancurkan oleh sepasang tinju emas. Serigala itu melepaskan lolongan kesedihan saat tubuhnya tertembak dari kekuatan bentrokan yang luar biasa. Saat ini, Hani akhirnya berbalik untuk menghadapinya. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah dewa surgawi yang ditempa dari emas. Saat melihat serigala hitam yang mundur, Hani memasang ekspresi dingin saat tubuhnya melesat ke udara. Serangkaian bayangan tertinggal di belakangnya dan dia muncul di atas kepala serigala dalam sekejap mata. Setelah memulihkan kekuatan sihirnya, Hani mampu melepaskan kekuatan penuh langkah pergeseran asapnya. Meskipun teknik ini tidak memberinya kecepatan sebanyak sayap pada petir dan transformasi 9 angin, ketika digunakan bersama dengan tubuh Hanli yang sangat kuat, itu sangat efektif untuk gerakan jarak pendek. Setelah melihat Hanli muncul di atas kepalanya, naluri liar serigala hitam raksasa itu meledak saat dia mengeluarkan bola cahaya hitam dari mulutnya, yang diarahkan langsung ke Hanli. Namun, Hanli hanya mengayunkan telapak tangan emasnya ke udara, dan bola cahaya hitam itu terbang, seolah-olah itu adalah lalat yang menyedihkan. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan kekuatan sihirnya ke matanya dalam hiruk pikuk. Setelah itu, cahaya biru yang menusuk langsung meletus dari matanya.
memungkinkan dia untuk mengumpulkan struktur tubuh seluruh serigala dalam sepersekian detik. Segera setelah itu, tubuh Hani bergoyang sebelum dia muncul di depan perut serigala dengan cara yang benar-benar tanpa ekspresi. Tangannya menembakkan kilatan cahaya, masing-masing meraih kepala serigala dan salah satu kaki belakangnya. Menangkap serigala dengan dua genggaman yang benar-benar melumpuhkannya. Dia kemudian melepaskan raungan keras saat dia memisahkan kedua tangannya dalam satu gerakan keras. Dengan kekuatan tak terduga Hani saat ini, bahkan binatang iblis yang terbuat dari logam dapat dicabik-cabik dengan mudah. Apalagi makhluk yang dimanifestasikan dari jimat. Akibatnya, kepala besar serigala raksasa itu direnggut dari tubuhnya dalam satu gerakan. Begitu serigala dipenggal, cahaya hitam cemerlang meletus dari tubuhnya, menghilang menjadi semburan kabut hitam yang berjatuhan. Namun, kepalanya masih sangat hidup dan menendang, bahkan saat terjepit dalam genggaman emas Hanli. Hani terkekeh dingin saat dia meraih udara dengan tangannya yang lain, yang diikuti dengan munculnya bola api perak. Bola api berubah menjadi gagak api dalam sekejap, dan gagak api menukik ke bawah menuju kepala serigala hitam setelah teriakan nyaring. Di tengah lolongan kaget dan ngeri, api perak langsung menelan kepala serigala, membuatnya menjadi bola kabut hitam dalam sekejap mata. Segera setelah itu, api perak benar-benar melahap semua kabut hitam sebelum kembali ke bentuk gagak apinya. Burung itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan jimat perak yang dengan cepat dipegang oleh Hanli. Jimat ini tidak lain adalah yang telah dipanggil lawannya sebelumnya. Tetapi cahaya yang berkilauan di permukaannya telah meredup secara signifikan, menunjukkan bahwa itu telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Sementara itu, gagak api menyemburkan api perak dari mulutnya, berputar-putar di sekitar Hani dengan bersemangat. Hani kemudian berbalik ke arah boneka raksasa hijau lebih dari 100 kaki sebelum muncul di atas kepalanya dalam sekejap. Boneka itu telah dihalangi oleh kuali surgawi dan meninjunya berulang kali. Kuali itu terlempar ke belakang sekitar 10 kaki dan menyusut dengan setiap pukulan. Tetapi dia mampu menahan serangan dari avatar iblis yang lebih tua di masa lalu. Jadi tentu saja itu bukan rintangan yang mudah untuk dilewati. Setelah setiap pukulan berturut-turut, kuali hanya akan kembali ke tempat semula dan memperluas sekali lagi ke ukuran semula, sehingga mengulangi prosesnya lagi dan lagi. Boneka itu tidak memiliki kecerdasan, dan lawan Hanli masih belum pulih dari rasa sakit luar biasa yang ditimbulkan oleh duri setrum roh. Karena itu, dia tidak bisa memanipulasi boneka itu, dan hanya bisa menyerang kuali raksasa dengan kekuatan kasar, mengingat boneka itu tidak mampu merumuskan strategi yang unggul. Hani tidak begitu akrab dengan teknik boneka dari alam roh. Tetapi teknik boneka di kitab suci harta karun pembangunan yang ditinggalkan oleh Raja Perbedaan Jiwa adalah salah satu yang terbaik yang dapat ditemukan di dunia manusia. Dengan demikian, terlepas dari kekuatan nyata boneka hijau raksasa ini, Hani dapat segera mengidentifikasi kelemahannya dengan mata rohnya. Dia dengan cepat menyimpan jimat perak di tangannya sebelum melangkah maju. Cahaya keemasan menyala, dan dia muncul hampir seketika di belakang boneka besar itu. Serangkaian suara berderak dan letupan terdengar dari tubuh Hanli saat dia mengarahkan pukulan ganasnya ke tempat tertentu tepat di bawah tulang rusuk boneka itu. Bahkan sebelum melakukan kontak dengan boneka itu, tinju emasnya yang berkilauan menyapu angin yang sangat kuat yang mengancam akan merobek ruang angkasa. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat lekukan kepalan besar yang dalamnya beberapa inci muncul di tubuh boneka tepat di bawah tulang rusuknya. Itu tersapu oleh kekuatan besar serangan Hani sebelum jatuh ke tanah. Namun Hani menolak untuk melepaskan tekanan saat tinjunya menghujani seperti badai deras di tempat yang sama persis di tubuh boneka itu. Dalam sekejap mata, sebuah lubang telah tertusuk ke tubuh boneka itu. Hani segera menarik tinjunya sebelum menggosokkan kedua tangannya, mengirimkan sebuah busur petir emas meluncur langsung ke tubuh boneka melalui lubang itu. Serangkaian ledakan terdengar dari dalam tubuh boneka itu, yang kemudian mulai menyusut secara drastis di tengah semburan cahaya hijau cemerlang. Dalam sekejap mata, itu menyusut menjadi hanya sekitar 1 kaki, sebelum berbaring di tanah dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Tampaknya serangkaian prosedur kompleks telah dilakukan untuk mengalahkan serigala hitam dan boneka hijau.
Tetapi itu sebenarnya hanya beberapa tarikan napas. Saat ini, lawannya akhirnya pulih dari efek duri setrum roh. Tepat pada waktunya untuk menyaksikan Handi menghancurkan bonekanya sambil memancarkan cahaya keemasan dari tubuhnya. Penguasaan penuh seni Vajra. Kamu juga seorang prajurit penyempurnaan tubuh kelas atas. Serunya dengan ketidakpercayaan terukir di wajahnya. Kultivator berbaju besi di luar penghalang cahaya tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia jelas juga cukup heran dengan apa yang dia saksikan. Handi menoleh ke lawannya dengan ekspresi tenang dan bertanya, "Apakah Anda ingin melanjutkan rekan Dawiswen?" Ekspresi pria itu segera menjadi gelap setelah mendengar itu. "Kemampuan Anda memang jauh lebih unggul dari apa yang saya perkirakan. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah menang? Bahkan jika saya harus mengorbankan buah dari lebih dari 1 abad kultivasi yang sulit, aku akan menunjukkan kekuatan penuh dari lonceng 1000 jiwa." Lawan Handi menjadi sangat marah saat dia melihat ke arah lonceng hitam yang saat ini sedang bergulat dengan bunga teratai emas raksasa. Dia kemudian mulai melantunkan sesuatu, dan cahaya biru melintas di atas kepalanya saat jiwa baru lahirnya muncul lagi.